Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Nur Hidayat. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik ekonomi 2. Nah, di dalam politik ekonomi 2 terdapat subbab-subbab. Yang pertama itu pendanaan proyek-proyek. Pendanaan proyek adalah upaya untuk mendapatkan dana atau modal yang digunakan untuk membiayai suatu produk atau suatu proyek. Nah, bagi proyek yang memerlukan sejumlah besar dana, persoalan pendanaan umumnya sangat kompleks. Pemilihan pola pendanaan mencerminkan tujuan serta kepentingan spesifik pemilik serta mempertimbangkan berbagai faktor yang dihadapi. Nah, oleh karena itu, apapun pendanaan yang digunakan sangat jelas bahwa pemberi dana menginginkan pengembalian dana dari proyek dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian dan hasilnya itu sesuai dengan yang direncanakan. Nah, karakteristik dari teknik pendanaan proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya interest during construction atau IDC yang dikapitalisasi dalam proyek. Yang kedua itu pengaturan jadwal pendanaan yang ketat. Yang ketiga itu kontrol bersama dengan peminjam atau kreditur. Yang selanjutnya itu membuat berbagai macam suatu proyek atau berbagai macam akun untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang selanjutnya itu dokumentasi yang lebih kompleks. Nah, sumber dan macam-macam pendanaan proyek yaitu ada dua. Yang pertama itu modal sendiri, equity, yaitu yang dapat berasal dari penerbitan saham ataupun berasal dari laba yang ditahan perusahaan tersebut. Yang kedua itu hutang debitur. Hutang itu merupakan sejumlah uang pinjaman pokok yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu untuk memadai suatu proyek. Oleh karena itu, kreditor akan membebankan bunga dengan persentase tetap dan pembayaran kembalinya hutang. Ya, selanjutnya poin kedua itu bahaya hutang luar negeri. Nah, bahaya hutang luar negeri ini disebabkan dari berbagai faktor. Yang pertama itu pendapatan persediaan per kapita penduduk yang umumnya relatif rendah menyebabkan tingkat NPS atau marginal propensity to save rendah, dan pendapatan pemerintah di sektor pajak khususnya penghasilan juga rendah. Yang kedua itu lemahnya sektor perbankan nasional menyebabkan dana masyarakat yang memang terbatas tidak dapat didaya gunakan secara produktif dan efisien untuk menunjang pengembangan suatu usaha produktif. Yang selanjutnya ini kurang berkembangnya pasar modal menyebabkan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah. Nah, sehingga banyak perusahaan yang kesulitan mendapatkan tambahan dana murah dalam berekspansi. Nah, dengan kondisi ini sumber daya modal domestik yang terbatas seperti itu jelas tidak dapat diandalkan untuk mampu mendukung tingkat pertumbuhan output nasional yang tinggi seperti yang diterapkan. Solusi yang dianggap bisa diandalkan untuk mengatasi kendala rendahnya mobilisasi modal domestik adalah dengan mendatangkan modal dari luar negeri. Nah, yang umumnya dalam bentuk hibah, grant, bantuan pembangunan, official development assistance, kredit ekspor, dan arus modal swasta seperti bantuan bilateral dan multilateral. Selanjutnya, poin terakhir, poin ketiga itu fasilitas kredit barang dan peralatan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menjelaskan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam itu melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga. Tujuannya di sini yaitu membantu pemerintah, yang selanjutnya itu membantu usaha nasabah dan membantu mencari keuntungan
Nah, maksudnya di sini mencari keuntungan ini yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa, dan biasanya itu administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Nah, macam-macam kredit. Di sini dilihat dari tujuannya ya, ada kredit konsumtif, ada kredit produktif, dan ada kredit pelanggan. Nah, dilihat dari segi jaminannya. Di sini ada kredit tanpa jaminan, yaitu merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tanpa menggunakan jaminan. Yang kedua itu kredit dengan agunan, yaitu secured loan, yaitu merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan menggunakan jaminan atau agunan. Dilihat dari segi waktunya, jangka waktunya. Yang pertama itu jangka pendek. Jangka pendek itu biasanya pengembaliannya itu di jangka waktu 1 tahun atau sampai 3 tahun. Nah, kalau jangka menengah itu yang menengah antara 1 sampai 3 lah gitu. Nah, yang jangka panjang itu jangka waktu pengembaliannya itu di atas 3 tahun, bisa 5 tahun, dan seterusnya. Nah, unsur-unsur kredit di sini menurut Kasmir ya, dasar-dasar perbankan tahun 2014. Adapun unsur-unsur yang tergandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Yang pertama itu kreditur, yang kedua itu debitur, yang ketiga itu kepercayaan, yang selanjutnya itu resiko. Ada resiko, ada perjanjian, ada balas jasa, dan ada permohonan pinjaman kepada bagian seksi simpan pinjam. Ini terdapat prosedurnya ya, prosedur pemberian kredit. Yang pertama itu permohonan meminta blanko kepada seksi simpan pinjam dan mengisi permohonan pinjaman, yaitu seksi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut dengan saldo pinjaman jika masih ada kewajiban. Yang selanjutnya itu formulir tersebut akan diajukan kepada ketua koperasi untuk persetujuan. Yang selanjutnya itu formulir yang telah disetujui koperasi diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan uangnya. Nah, jaminan kredit di sini ya. Jaminan kredit itu merupakan agunan atau jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Pengertian agunan menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 23 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bentuk agunan seperti penjelasan tersebut, yaitu agunan dapat berupa barang proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bentuk agunan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI 9/2007 pasal 46 meliputi surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia memiliki peringkat investasi dan diikat secara global. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dapat diikat dengan hak tanggungan. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat secara fidusia dana atau resi gudang diikat dengan hak jaminan atas gudang tersebut. Ada perjanjian kredit dan ada pelunasan fasilitas kredit. Nah, di dalam pelunasan fasilitas kredit itu ada berbagai macam lah. Yang pertama itu perhitungan semua kewajiban atau nasabah harus segera diselesaikan dengan tanggal pelunasan, seperti uang pokok, utang bunga, denda jika ada, dan biaya administrasi lainnya. Yang selanjutnya itu ada
nasabah diharuskan mengembalikan sisa lembar atau belangko cek dan giro biliet yang belum dipergunakan. Maksudnya itu untuk mencegah timbulnya klaim dari nasabah karena tidak lengkapnya kembalian dokumen jaminan. Bank harus mengadakan inventarisasi atas dokumen disimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan pada data yang tersedia. Nah, untuk maksud fiat roya atas catatan pada dokumen-dokumen jaminan yang berupa sertifikat tanah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ada penyerahan kembali dokumen-dokumen jaminan kepada nasabah yang dapat dilakukan setelah nyata-nyata nasabah menyelesaikan, ya ingat ya, menyelesaikan semua kewajibannya dalam pelunasan kredit. Maka pengembalian dokumen juga harus pengetahuan dan seizin direksi. Nah, buatlah surat pengesahan perlunasan yang antara lain berisi pernyataan, ya, pernyataan terima kasih atas terjadinya hubungan baik antara nasabah dengan bank pada waktu itu. Nah, selanjutnya ini catat pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi inter untuk menjaga agar informasi tetap terjaga. Nah, alhamdulillah itu penjelasan dari saya, ya, tentang politik ekonomi 2. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.